ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثلاثون والمقالة bermula maqalah al-thalathuna yang ke-30. Itu qala itu berkata siapa? Imam Syibli, Syibli maksudnya Imam Syibli. Lau tuftum halawatal usrati la'araftum mararatal qati'ah. Maknanya lau tuftum jika mengubur, memendam. Lau tuftum jika menyimpan atau memendam. Menyimpan atau memendam siapa? Kalian semua halawatal usrati, akan manisnya pertemuan, maksudnya pertemuan bersama Allah. Ail qurbi maksudnya dekat. Ail qurbi maksudnya kedekatan. Ma'allahi beserta Allah Ta'ala, halnya ma'allahu beserta Allah. La'araftu, maka sungguh mengerti siapa kalian semua mararatal qati'ati, akan pahitnya perpisahan atau pahitnya keterputusan atau perpisahan. Ayat bu'di maksudnya jauh, anhu dari Allah Ta'ala, halnya ma'lumun siapa Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya al-bu'di anhu itu adabun, itu siksa azimun yang besar atau yang agung. Inda ahlillahi, menurut ahlullah. Ahlullah itu ya, ahli Allah itu ya, orang yang dekat dengan Allah, ulama lah, ahlullah Ta'ala, hal yang mahalur siapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada itu min du'aihi, setengah dari doanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syafiyal liqa'i. Apa doa Allahumma rzuq ladzatan nadhar ila akhirih. Mananya Allahumma ya Allah, urzuq, berikanlah rezeki siapa aku, atau berikanlah siapa aku. Urzuq, berikanlah siapa engkau, berikanlah ini kepadaku. Ladzatan nadhari, akan nikmatnya melihat. Ladzatan nadhari, akan nikmatnya melihat. Ila wajhiha, kepada zatmu al-karim yang mulia. Wasyauqi, dan rindu. Wasyauqi, dan rindu ila liqa'ika, pada pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ke-30 ini diriwayatkan atau Imam Syibli berkata, ini berarti perkataannya ulama yang khos lah, ulama yang sudah sampai pada tahap ma'rifat. Imam Syibli atas dasar pengalaman spiritualnya, itulah pengalaman spiritual Imam Syibli, beliau mengatakan, ini bukan hadis ya, bukan hadis Rasul, bukan perkataan sahabat, bukan. Ini murni pengalaman spiritual seorang ulama besar seperti Syibli. Kan boleh kan orang ulama itu kan punya pengalaman spiritual, boleh diungkap. Tapi mengungkapnya sesuai dengan makomnya, artinya pas pada tempatnya, jadi tidak asal diungkap. Tapi itu kalau asal mengungkap sesuatu yang bersifat pengalaman individu, itu kan akan menimbulkan fitnah atau kontroversi kan. Makanya sesungguhnya Sayyidina
al-halas itu sesungguhnya ya hanya karena persoalan mengungkapkan pengalaman spiritual yang sifatnya privat, yang sifatnya private, pribadi, diungkap di media sosial, di media umum, sehingga menimbulkan fitnah. Sebetulnya nggak masalah, artinya nggak salah itu. Kan pengalaman orang masing-masing. Saya punya pengalaman ketika beribadah, perasaan saya seperti apa, kan boleh-boleh aja. Saya merasa nyaman ketika sembahyang misalnya. Bang Riban merasa nyaman ketika puasa. Bang Luai merasa seolah-olah merasa dekat dengan Allah ketika haji. Itu kan boleh aja, orang punya perasaan begitu kan nggak masalah. Perasaan itu kan nggak bisa dihakimi ya. Artinya pengalaman seseorang dalam. Jadi persoalannya itu karena diungkapkan secara umum. Jadi yang umum itu kan nggak semua makom orang sama. Ada orang yang ya baru masuk Islam, atau yang ada orang yang Islamnya itu ya baru sampai kitab Safinah. Ada orang yang Islamnya sudah sampai Fathul Mu'in, macam-macam kan. Orang pemahaman keagamaannya kan orang nggak sama. Nah ketika diungkapkan laisa fi qamisi illallah, ini kan misalnya kayak al-halal. Laisa fi qamisi illallah, tidak ada di balik jubah ini kecuali Allah. Ini kan kontroversi lahirnya. Karena yang diajak ngomong kan tidak semua orang itu sampai pada tingkatan yang sama. Nah ini Imam Syibli ini dalam pengalaman spiritual mengatakan lau duftum halawatal ruslah la'araftum marawatal qati'ah. Jadi ketika seorang sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, ini kata Imam Syibli ya, saya juga mengalami seperti apa manisnya kedekatan dengan Allah. Ini Imam Syibli lah pengalaman spiritualnya. Jadi sudah sampai pada halawatul ruslah, merasakan manisnya. Nah, kita ini saya ini boro-boro merasakan manisnya, merasa tenang saja ibadah sudah alhamdulillah. Bisa ibadah terus merasa tenang itu sudah alhamdulillah itu. Apalagi sampai merasakan halawatul ruslah, sampai merasakan manisnya, itu luar biasa. Jadi tingkatan bukan tingkatan saya, mungkin tingkatan lalu sudah mampu merasakan halawatul ruslah, sudah mampu merasakan manisnya dekat dengan Allah. Ini kita ini baru-baru merasakan manisnya. Saya ini ibadah ini ya karena hanya wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu kalau bukan karena dosa mungkin saya nggak sembahyang. gitu ya. Iya mungkin kan kalau bukan karena dosa mungkin saya nggak sembahyang gitu. Jadi tingkatan saya itu, tingkatan kita itu. Kenapa ente sembahyang? Wajib. Gitu. Kenapa? Karena kalau nggak saya sembahyang dosa ya. Sebenarnya kita masih makom itu. Nah, Imam Syibli makom bukan itu. Makomnya sudah halawatul ruslah. Makomnya sudah merasakan manisnya sembahyang. Luar biasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Imam Syibli menutupi atau memendam atau menghilangkan manisnya kedekatan dengan Allah, maka kamu akan tahu betapa pahitnya berpisah dengan Allah. Jika kamu mencoba untuk, jadi kalau kepengen pengen merasakan pahitnya berpisah dengan Allah, coba dulu pendam rasa manisnya bertemu dengan Allah. Ini kita ini boro-boro manis yang pahit aja nggak tahu. Pahit ini nggak merasakan, kita ini boro-boro merasakan manis ya pahit aja kita nggak merasakan. Saya, gitu kan. Makom kita ini masih makom tadi makom wajib. Jadi kenapa sembahyang wajib? Kalau nggak sembahyang dosa, dosa. Kita ini kalau Imam Syibli ini kenapa nggak sembahyang? Karena kalau saya nggak sembahyang, saya akan merasakan marawatal qati'ah. Pahitnya berpisah dengan Allah. Luar biasa, tinggi banget jawabannya itu. tinggi banget ini jawabannya. Jadi bukan kelas kita. Jadi ya kita jangan sok-sokan juga sih. Kenapa ini sembahyang? Karena saya kalau nggak sembahyang itu akan merasakan pahitnya berpisah dengan Allah. Kayak-kayan aja. Kalau sembahyang saya sakit. Kayak-kayan aja. Jadi ya tapi ini kita buat apa ngaca gitu.
Makanya kan ngaji-ngaji kayak begini kan buat ngaca diri sendiri ya, bukan buat koleksi orang lain, bukan ngasih. Makanya kalau ngaji-ngaji kayak begini kan adalah kan kita merasa ya, kita ini belum apa-apa gitu. Ya kalau makanya kan kayak kita ihya, kita tasawuf itu kan buat ngaca. Ini perasaan kita sembahyang kita udah bener lah, udah bagus lah. Begitu kita ngaji kita tasawuf ya salah semua gitu. Ya. Ini udah kayak buat ngaca pribadi, bukan buat menilai orang, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting walaupun kita belum sepenuhnya bisa menjalani, penting karena artinya kita masih mau mengaca, itu luar biasa itu. Meskipun kita belum menjalani, tapi kita sudah mau mengaca, artinya kan sudah mulai sadar, oh saya salah, saya kurang. Itu udah bagus itu. Daripada orang yang nggak pernah mengaca, gitu. Akhirnya merasa ganteng gitu, merasa pede gitu, terlalu pede, karena nggak pernah mengaca gitu. Jadi walaupun kita bukan ahli sufi, ya kayak gitu ya, walaupun kita ini orang syariat lah, banyak dosa dan lain sebagainya, tapi kalau kita masih mau ngaca begini masih bagus, artinya masih sadar kekurangannya. Gitu. Kalau sudah nggak mau ngaca, repot udah, karena merasa oh udah bener ini, udah nggak ada lagi yang bener kecuali saya, udah repot itu, udah nggak mau ngaca gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, boleh aja sih orang mengaku gitu kan, mengaku benar, mengaku pintar, boleh. Secara pribadi boleh gitu, masalah. Tapi kan ketika berhadapan dengan banyak orang kan belum tuh diakui kan gitu kan. Baru aja boleh aja ngaku paling ganteng. Kapan di rumahnya? Ya. Kalau di sini jangan aku paling ganteng, karena di Bariban sih kan yang jauh lebih ganteng gitu. Banyak saingan. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pahitnya jauh dari Allah. Kalau kata Imam Syibli, adabun azim, siksa yang besar. Coba ini, adabun azim, siksa yang gede. Kita ini nganggap siksa yang besar ini di neraka, kita itu lah. Siksa adabun azim itu neraka. Kita itu adabun azim di neraka itu. Jadi kalau Imam Syibli, ia mewakili ulama sufi yang lain lah, insya Allah sama lah, menganggap siksa yang besar itu ya bukan neraka itu. Siksa yang besar itu manakala meninggalkan kedekatan dengan Allah itu fa'innahu adabun azim inda ahlillah, menurut ulama, menurut ahli sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya wakana min du'aihi, sebagian daripada doa yang selalu dipanjatkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini doanya, sebagian doanya. Rasul itu senang dengan kalimat doa Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhil karim. Itu doa kanjeng Nabi yang sering dipanjatkan. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhil karim. Ya Allah, berikanlah nikmatnya melihat, ladzatan nazar. Ini nikmatnya melihat zat-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah, berikanlah Allahumma rzuq rezeki itu. Ini kan kalimatnya rzuq, rezeki. Rezeki itu tidak hanya berbentuk materi, tapi rezeki itu juga bisa berbentuk imateri. Yang materinya itu duit, uang, rumah, istri, tempat tinggal, kendaraan, itu yang materi. Tapi jangan lupa bahwa rezeki itu juga ada yang bersifat imateri. Apa itu? Hidayah, iman, Islam, itu juga rezeki juga. Makanya doanya, kalau doa-doa tukang tahlil itu kan yang sering dalam terakhir doanya sebelum Rabbana atina itu Allah Allahumma rzuqna Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu kan doanya yang sering dipancing sama Cimeman doa gitu. Ini kan coba kalau terjemahin, ya Allah arinal haqqa haqqan, perlihatkanlah yang benar itu benar kepada kami, warzuqna tiba'ah, dan berikanlah rezeki kepadaku untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Sebaliknya, ya Allah, tunjukkanlah arinal batila batila, ya Allah tunjukkanlah yang salah itu salah,
warzuqna istinabah, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa menjauhi yang batil. Artinya apa? Mampu melakukan yang benar itu rezeki. Mampu menjauhi hal yang salah, yang batil, yang haram, itu juga rezeki. Jadi secara terjemah umumnya atau terjemah bebasnya, kita kok bisa sembahyang, rezeki itu. Rezeki bisa sembahyang itu. Misalkan seperti ini. Saat yang lain tidak sembahyang, kita kok bisa sembahyang, itu rezeki, itu bisa sembahyang. Nah, itu rezeki. Jadi rezeki jangan dipahami dengan uang gitu. Jadi orang mau sembahyang itu juga rezeki. Rezeki mau sembahyang luar biasa. Ya, jadi rezeki itu banyak gitu. Jadi kok kita, mohon maaf, kok kita nggak mabok, itu tuh rezeki itu. Rezeki bisa nggak mabok itu rezeki itu, termasuknya itu. Gitu. Ini rezeki, rezeki mau ngaji itu juga rezeki. Rezeki mau ngaji, karena keinginan mau ngaji itu juga rezeki. Bisa ngaji itu rezeki. Tinggalin mobil itu rezeki ya. rezeki. Jadi rezeki itu banyak itu. Istimewanya Ya, rezeki itu banyak itu. Jadi rezeki itu umum gitu. Jadi rezeki itu bukan hanya pemahaman yang materi itu, yang arti yang bersifat uang dan lain-lain sebagainya, tapi materi juga rezeki. Makanya ini Allahumma rzuqni, bisa merasakan manisnya melihat zat Tuhan, itu juga rezeki itu. Bahkan itu rezeki yang istimewa itu, rezeki yang luar biasa itu. Bahkan kalau ceritanya, kalau di surat Yasin, di tafsirnya itu ya, kalau kita baca itu yang menjelaskan salam kaulam mir rabbir rahim itu kan. Jadi intinya itu pada saat orang-orang yang di surga itu mendapatkan berbagai macam anugerah, kenikmatan di surga dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba seraya berkata, malaikat menyampaikan salam kaulam mir rabbir rahim, wahai para penduduk surga, dapat salam dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Saat itu orang-orang yang di surga itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat zat Allah saat itu. Begitu dalam tafsir yang saya baca, tafsir Yasin. Saat orang-orang di surga itu melihat zat Allah yang mulia, itu semua kenikmatan surga itu Enggak ada. lupa apa ya, artinya enggak terasanya. Artinya kalah semua. Jadi kenikmatannya hilang semua. Jadi yang katanya nikmat makan yang paling nikmat sekalipun di surga, bahkan bidadari sekalipun, jadi yang cantiknya seperti itu nggak terasa nikmatnya. Artinya hilang nikmatnya. Begitu melihat zat Allah, begitu melihat Allah itu tidak ada lagi kenikmatan di surga kecuali itu. Ini mudah-mudahan kita bisa. Amin. Allah kasih kita kesempatan yang baik. Amin. Wujuhu yawma idzin nadirah musfiratun dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Jadi pada saat itu wajah berseri-seri yang menatap zat Tuhannya. Orang surga itu pada saat itu saking begitu dia tatap wajah Tuhannya, maka wujuhu yawma idzin nadirah mustabsyirah, wajahnya berseri-seri begitu melihat zat Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka doanya kanjeng Nabi, ya Allah berikan kami rezeki untuk bisa merasakan ladzatan nador, merasakan melihat zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyauqu ila liqa'ik, dan ya Allah berikan rezeki untuk bisa rindu bertemu Allah. Merasakan rindu ketemu Allah, pengen ketemu Allah itu juga rezeki. Jadi hati itu pengen berontok itu, rindu ingin ketemu Tuhan, itu juga rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa menggambarkan seperti apa keadaan psikologi orang yang rindu bertemu Tuhannya, seperti apa psikologinya. Itu dibayangin sendirilah, sebagaimana kita rindu dulu ketemu doi lah ya. Saat kita rindu bertemu sang kekasih, kira-kira seperti apa psikologi kejiwaan seperti apa kira-kira ya. Rasanya pokoknya sejuta rasa bercampur jadi satu lah, nggak bisa digambarkan oleh kata-kata ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau gambaran Al-Quran yang sederhana itu, gambaran menggambarkan situasi perasaan sedang syauq ila liqa'i, rindu kepada Tuhan, ingin sangat bertemu dan merasa nikmat. Itu gambarannya ketika Zulaikha dengan dayang-dayangnya, yang Zulaikha dibilang gila. Zulaikha ini masa mau pembantu kok senang, padahal banyak orang yang lebih tampan. Karena si dayang-dayangnya belum pernah melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi begitu Zulaikha kan merasa malunya malu, masa status saya kok dikecilin karena saya mencintai pelayan, dianggap raja-rajahan lah. Akhirnya udah kumpul kalian semua, saya perlihatkan yang namanya Yusuf, kata Zulaikha. Betul begitu semuanya dayang-dayangnya itu di depannya dikasih buah-buahan dengan pisau itu, keluarlah Nabi Yusuf. Itu semua dayang-dayang seistana itu sambil megang buah dan pisau itu, tanpa terasa salah ngiris ngiris buah, saking melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai nggak terasa teriris, jari-jari tangannya nggak terasa teriris, saking melihat takjubnya, gumunnya terhadap karunia Allah berupa wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak terasa sampai tangannya berdarah-darah. Begitu selesai kata Nabi Zulaikha, kalau itu kamu baru sekali lihat loh. Tiap hari. Saya tiap hari loh. Kamu baru sekali lihat doang loh. Udah nggak terasa teriris tangannya loh. Apalagi saya yang tiap hari lihat. Kata Zulaikha begitu. Itu dalam tafsir, kalau baca tafsir itu, ada tafsir tasawuf. Begitulah gambaran orang yang syauq ila liqa'i. Jadi nggak terasa. Makanya dalam kondisi itu orang bisa dikatakan dalam ilmu tasawuf, dalam term ilmu tasawuf, jazab. Jazab itu majnun. Kalau bahasa kita itu gila, kira-kira gitu lah. Kayak Habib wali-wali yang jazab, ya kayak Habib Ja'far, ya Allah yang dulu ya, Semarang ya, Habib Ja'far ya. Untuk gondrong tuh, itu akaf. Kalau yang sekarang masih Sehan dan lain seperti itu kan yang menjadi tadi. Nah, kalau orang kan jaga begitu nggak bisa dihukumi kayak tadi, nggak terasa saking indah itu baru manusia loh itu. Apalagi bisa nazar bila wajhi al-karim, melihat zat Allah, melihat zat makhluknya aja nggak terasa tangan teriris, apalagi melihat zat yang menciptakan makhluk yang mulia itu. Al-Babus Surasi wallahu a'lam bishawab. Sedikit kita berada pada tahap Al-Fatihah.